Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur, mari kita senantiasa sanjungkan dan panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, juga nikmat panjang umur. Sehingga sampai detik ini kita masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang insya Allah kita niatkan untuk mendatangkan daripada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah ke pangkuan junjungan Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan mudah-mudahan kelak kita yang menjadi umatnya mendapat syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sejatinya manusia manakala ia beramal soleh, melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu berharap balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan, kita berharap Allah ridho kepada kita. Allah kelak akan balas daripada apa yang sudah kita perbuat, suatu kebaikan menjadi amal, menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kelak akan Allah berikan kepada kita sebagai bekal untuk hidup di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kadang-kadang tanpa kita sadari, ketika kita beramal soleh, kita lupa bahwa banyak hal yang akan menjadikan rusaknya amal soleh yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketika kita beramal, ada juga perkara yang bisa merusak daripada pahala daripada amal soleh yang kita perbuat. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam satu hadis sebagai bentuk mengingatkan kepada kita. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sitatu asya, ada 6 perkara tuhbitul a'mal, yang 6 perkara ini akan merusak daripada amal-amal kebajikan yang dilakukan oleh manusia. Apa yang pertama yang akan merusak daripada amal perbuatan? Yang pertama tentunya adalah seseorang yang senantiasa gemar mencari-cari, sibuk mencari-cari aib dan kesalahan orang lain. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara, dimanapun berada yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa banyak sekali kelalaian kadang-kadang. Ada pepatah, semut di seberang lautan nampak jelas terlihat, sementara gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Kita kadang-kadang mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Kadang-kadang gemar giat mencari aib orang lain tanpa kita sadari bahwa semua kesalahan-kesalahan kita pun banyak. Kita sibuk mencari aib orang. Kita sibuk mengorek-ngorek kesalahan orang. Kita lupa memperbaiki daripada kesalahan diri sendiri. Maka orang yang sangat beruntung adalah orang yang diberikan, orang yang disibukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sibuk memperbaiki dirinya, memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa lalunya, memperbaiki daripada amal-amal solehnya, sehingga dia tidak ada waktu dan tidak punya waktu untuk mencari daripada kesalahan dan aib orang lain. Sekarang banyak sekali kita temui, ketika seseorang sudah terjerumus, dia gemar mencari aib orang lain, dia gemar mengorek-ngorek kesalahan orang lain, dia suka sekali menebar daripada kesalahan orang lain, maka orang tersebut akan sibuk berbuat gibah. Dia mengumbar-umbar kesalahan orang lain. Dia senantiasa terus
mensyiarkan daripada kesalahan orang lain, sehingga tanpa terasa itu menjadi dosa-dosa yang ghibah, dosa-dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara, dimanapun berada yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini kadang-kadang tanpa kita sadari banyak sekali kesalahannya. Ketika kita berkumpul tanpa sadar kita berbuat gibah. Gibah adalah suatu omongan, ngomongin orang yang tidak disukai oleh orang lain. Apabila ia benar, dia menjadi gibah. Apabila omongan itu salah, maka dampaknya akan menjadi fitnah. Dan fitnah ini, Masya Allah, dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, orang yang senantiasa beruntung adalah orang yang terus-menerus sibuk akan memperbaiki dirinya sendiri. Sibuk dalam memperbaiki kesalahan dirinya sendiri, sehingga tidak ada waktu untuk mencari daripada kesalahan-kesalahan orang lain, tidak ada waktu untuk membuka daripada aib orang lain. Yang pertama adalah yang merusak amal adalah orang yang senantiasa gemar membuka aib sesama, orang yang gemar membuka daripada aib saudaranya, dan tanpa disadari ketika itu dilakukan oleh seorang hamba, maka itu akan menjadi perusak amal ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa yang merusak amal daripada amal-amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika kita beramal tapi tidak ada balasan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah orang yang senantiasa qaswati qulub. Orang yang keras hati. Orang yang keras hati, hatinya keras untuk menerima nasihat, hatinya keras untuk berbuat kebaikan, hatinya keras untuk melakukan daripada ibadah kepada Allah, hatinya keras untuk membenarkan sesuatu yang benar, maka orang tersebut akan jauh daripada kebahagiaan. Orang tersebut akan jauh daripada kebaikan-kebaikan, sehingga hal tersebut akan juga merusak daripada amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah keras hati, berarti sudah tidak mau menerima nasihat agama. Kalau sudah tidak mau menerima nasihat agama, boleh jadi dia akan jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amal-amalnya tidak disertai dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, Assalamualaikum Nusantara TV One dimanapun berada. Yang ketiga, amalan-amalan yang insya Allah yang akan menjadikan merusak amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan hubbud dunya. Orang yang terlalu cinta terhadap dunia. Saya menyebutkan terlalu cinta. Cinta boleh, silahkan kepada dunia, dan itu hal yang wajar karena kita hidup di alam dunia, butuh dunia. Tapi ketika sudah terlalu cinta, sudah kadang terlalu sangat mencintai dunia, ini bahaya. Hati-hati. Ketika manusia sudah diliputi hatinya rasa cinta dunia yang berlebihan, ini akan menjadi proses awal kehancuran dirinya, baik di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sebab? Karena sumber daripada kemaksiatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hubbud dunya, terlalu mencintai dunia. Kita terlalu mencintai pekerjaan, kita terlalu mencintai harta, kita terlalu mencintai uang, sehingga karena orang yang sangat cinta terhadap harta, cinta terhadap uang, dagangnya jadi tidak jujur. Ingin memperoleh keuntungan besar karena dia cinta kepada harta, akhirnya dia berbohong dalam berdagang. Bisnisnya tidak jujur, karena kadang terlalu cinta dengan harta, agar demi meraup keuntungan yang besar, bisnisnya tidak jujur. Apapun bentuk usaha-usaha ketika dilandasi hubbud dunya, dilandasi dengan terlalu cintanya kepada dunia, maka orang tersebut akan terjerumus ke jurang kenistaan, sehingga dia melupakan bahwa dia disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam setiap aktivitasnya.
Sayati zamanun ala ummati yuhibbunal khamsa wa yansawna al khamsa. Akan datang, kata baginda Rasul, satu zaman di mana zaman tersebut menimpa umat di akhir zaman. Umat ini akan cinta 5 perkara, ia melupakan 5 perkara. Yang salah satunya adalah yuhibbunal mal wa yansawna al hisab. Orang di akhir zaman, umat Nabi di akhir zaman ini akan sangat banyak sekali yang mencintai harta, sementara ia melupakan daripada hisab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, jamaah, pecinta Assalamualaikum Nusantara, TV One dimanapun berada, yang menyaksikan daripada hikmah tayangan saat ini. Harta ini akan ada 2 hisab. Yang pertama, dari mana ia dapatkan harta tersebut dan kemana ia belanjakan harta tersebut. Dan sedikit, sekecil apapun harta yang kita miliki, itu ada hisab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuk benda yang kita punyai saat ini, semurah apapun itu, sekecil apapun itu, akan ada hisab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kelak akan ditanya, dipergunakan untuk manfaat apa benda tersebut. Boleh jadi sepatu kita yang berharga jutaan rupiah dibanding dengan sandal jepit yang hanya puluhan ribu, amalnya akan besar sandal jepit. Karena kebanyakan ketika kita mendatangi majelis ta'lim, kita mendatangi masjid untuk ibadah, kita menggunakan sandal jepit yang harganya hanya beberapa ribu rupiah. Tapi untuk ibadah kita biasanya menggunakan hal tersebut. Tapi ketika kita pergi ke pesta yang di dalamnya, maaf, banyak kemaksiatan, di dalamnya banyak di sana umbar aurat, di sana banyak kemaksiatan di sisi Allah, kita pakai perkara benda harta yang bernilai jutaan rupiah, yang justru itu akan ada hisab karena kita membawanya kepada perkara maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, perlu kita sadari bahwa sekecil apapun harta yang kita miliki, sedikit atau banyaknya harta yang kita miliki, itu semua akan ada hisab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mempunyai satu benda yang itu tidak kita gunakan sebaik-baiknya untuk perkara yang manfaat, maka benda tersebut akan dihisab berat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita punya benda-benda yang sudah lagi tidak terpakai, apabila kita sudah punya harta yang sudah kita tidak gunakan, lebih baik kita sedekahkan, kita sumbangkan. Misalnya ada baju yang tidak terpakai, yuk kita salurkan ke panti-panti asuhan, ke anak-anak yatim piatu. Yuk, ketika kita punya harta apapun yang kita miliki yang sudah tidak bisa kita manfaatkan, boleh jadi kekecilan, atau boleh jadi sudah tidak suka, atau boleh jadi sudah bosan, daripada disimpan yang akan menjadikan hisab berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang mungkin, maaf, kita sudah bosan dengan benda tersebut, tapi benda tersebut adalah menjadi mimpi orang untuk memilikinya. Kita berpikir bahwa saat ini kita diberi kelebihan harta oleh Allah misalnya, tapi jangan lupakan ada orang-orang yang di sana yang Allah uji dengan kemiskinan. Mari kita berbagi, sehingga insya Allah dengan berbagi itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika manusia mampu bersyukur atas nikmat Allah, niscaya tentu Allah akan tambah nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, perkara yang bisa merusak daripada amal ibadah seseorang adalah wakilatul haya, sedikit rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal al-haya minal iman, rasa malu itu sebagian daripada iman. Malu ketika melakukan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bentuk iman. Ketika kita melakukan suatu maksiat, kita sadar bahwa setiap saat kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita sadar hal tersebut, kita malu untuk berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang sudah tidak punya rasa malu kepada Allah, maka orang tersebut akan sangat mudah terjerumus ke jurang kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia leha-leha dan santai saja ketika maksiat. Dan ini
disebabkan karena sedikitnya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika juga rasa malu ada, akan timbul rasa takut juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah timbul rasa takut kepada Allah, dia akan memikirkan kehidupan daripada setelah kehidupan dunia. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One dimanapun berada. Malu merupakan daripada bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala apabila malu tersebut didasari karena malu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak malu ketika Allah setiap saat kita sadar 24 jam aktivitas kita yang kita lakukan sehari-hari itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelak itu akan menjadi hisaban yang akan dipertontonkan, yang akan digambarkan kelak di padang mahsyar, yang tidak bisa kita mengelak atas pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Isma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah semaumu, tapi ingatlah engkau akan mengalami yang namanya kematian. Silahkan hidup semaumu, engkau mau berbuat apa silahkan. Engkau mau mabuk, minum khamr silahkan. Engkau mau leha-leha berjoget ria silahkan. Engkau mau menzolimi seseorang silahkan. Tapi ingat, tapi sadar bahwa kesemua itu akan berakhir dan engkau akan menemui yang namanya kematian. Pesan ini tentunya pesan moral yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW agar kita sadar, agar kita punya rasa takut, punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang kita lakukan sebagai aktivitas di dalam kehidupan sehari-hari ini, kesemua itu akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas, ketika kita terus banyak maksiat, banyak melakukan kemaksiatan di hadapan Allah, kita jauh daripada agama Allah, kita jauh daripada ibadah kepada Allah, ketika kita mau menghadap Allah, apa yang akan kita bawa? Sementara yang bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti hanyalah amal soleh, amal-amal baik yang insya Allah yang bisa menjadikan daripada pertolongan kita, yang bisa memberikan daripada syafaat kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masuk surga tidak akan pernah masuk surga seseorang seperti kita jika hanya mengandalkan daripada amal. Karena amal kita sangat jauh untuk berharap surga. Surga diberikan dan kita bisa masuk surga bukan karena amal kita yang jauh, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk mencapai dan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu perlu ikhtiar, perlu usaha, dan ikhtiar atau usaha untuk menggapai rahmat Allah sehingga kita dirahmati Allah kelak di yaumil qiyamah adalah dengan berbagai macam ibadah yang berharap daripada ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Hadirin jamaah TV One, Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada. Selanjutnya, sesuatu yang bisa merusak daripada amal adalah banyaknya angan-angan. Sungguh pun ketika manusia terus berangan-angan, berkhayal, bercita-cita ingin masuk surga, tapi dia tidak merealisasikan keinginan untuk masuk surga dengan tindakan ibadah kepada Allah, maka itu tidak akan mungkin terjadi. Boleh jadi semua orang menginginkan semuanya masuk ke dalam surga Allah. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Setiap umatku, kata baginda Rasul, akan masuk ke dalam surga. Illa man aba. Di sana ada pengecualian. Illa, kecuali man aba, orang yang menolak masuk ke dalam surga. Maka sahabat bertanya, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa gerangan yang menolak masuk ke dalam surga ya Rasulullah? Sementara kenikmatan surga yang tiada tara, yang tidak bisa digambarkan oleh angan dan nalar, yang tidak bisa kita bayangkan saking besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan di surga Allah Subhanahu wa taala. Adakah manusia yang menolak untuk masuk ke dalam surga?
Maka Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepadaku, kata Rasul, taat kepada Allah, dia akan masuk ke dalam surga. Artinya, taat kepada Allah adalah menjalankan semua apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan daripada sunnah-sunnah Nabi, dia jalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW untuk sebagai ibadah tambahan untuk mendapatkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Dan orang yang seperti ini adalah orang yang insya Allah akan masuk ke dalam surga dan tidak menolak surga. Orang yang menolak surga adalah orang yang ingkar, tidak taat kepada Allah. Orang yang tidak taat kepada baginda Rasulullah, dia hidup semaunya. Dia tidak pedulikan daripada hukum-hukum syariat agama. Dia terobos daripada nilai-nilai agama. Maka orang tersebut walaupun lisannya mengatakan dia ingin masuk ke dalam surga, tapi realisasi atau tindakan yang menggambarkan dia telah menolak ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One, dimanapun berada, yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kita sebagai umat, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu ketika melakukan amal-amal ibadah, amal-amal soleh, berharap daripada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika Allah sudah ridha kepada kita, jangankan kita meminta, tanpa diminta pun keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah. Dan tentu nikmat-nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat terbesar itu kita bisa wafat kelak, bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tidak ada nikmat besar kecuali kita bisa meninggal dalam keadaan Allah ridha dan husnul khatimah. Sehingga apa hadiahnya? Hadiahnya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, mari kita jauhi hal-hal yang bisa merusak amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diantaranya, jangan pernah kita jangan pernah kita sibukkan diri untuk mencari aib orang lain, mengorek-ngorek kesalahan orang lain, tapi lebih sibukkan diri kita untuk senantiasa mencari kesalahan diri sendiri, untuk memperbaiki diri sendiri. Sehingga ketika kita sibuk untuk mencari kesalahan pribadi, untuk sibuk memperbaiki diri, kita tidak ada waktu dan tidak punya waktu untuk mencari daripada aib orang lain. Yang kedua tentunya, mari kita senantiasa mencintai dunia sewajarnya saja. Karena kita sadar bahwa kehidupan dunia ini adalah fana, sementara waktu. Sengsaranya di dunia hanya sementara. Susahnya di dunia hanya sementara. Apapun kesulitan yang kita temui di dunia itu sifatnya sementara. Sementara kecelakaan di akhirat itu adalah abadi dan selama-lamanya. Sehingga ketika kita cerdas, kita tidak mencintai dunia untuk berlebihan. Selanjutnya, kita jangan berpanjang angan-angan. Kita jalani kehidupan ini dengan sungguh-sungguh, dan tentunya jalani kehidupan ini dengan penuh rasa harap kepada Allah, dan kita jalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita jauhi sejauh-jauhnya apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lunakkan hati kita, dengarkan banyak nasihat agama, duduk bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, sehingga nasihat agama bisa masuk kepada kita. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, maka ia akan diberikan kepahaman di dalam agama. Mudah-mudahan ketika kita sering duduk di majlis ta'lim, duduk bersama orang-orang soleh, kita lebih paham tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa terus memperbaiki diri dan kita beramal, amal kita tidak sia-sia. Karena ketika kita punya ilmu, kita tahu mana saja yang bisa merusak amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bimbing kita dalam hidayahnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bimbing kita dengan hidayahnya, sehingga kita senantiasa menjadi pribadi dan hamba yang senantiasa beramal, ikhlas, ridha, mencari
keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhkan daripada hal-hal yang bisa merusak amal ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.